Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas berita terbaru mengenai Bitcoin. Saya menemukan sebuah berita dan penelitian yang menunjukkan sesuatu yang menarik, yaitu supply Bitcoin dalam perdagangan menurun Sobat Investor. Artinya apa? Ini sangat menarik untuk kita bahas dan mari kita bahas sekarang ya. Ini saya dapatkan beritanya di News BTC, berita tanggal 9 Oktober tahun 2021. Bitcoin supply shocks, reserves drop to low not seen since October 2017. Persediaan perdagangan Bitcoin itu jatuh ke titik terendah dan tidak pernah terjadi hal seperti ini sejak Oktober tahun 2017. Apa sih spot reserve itu? Spot reserve adalah indikator Bitcoin yang menunjukkan total jumlah koin yang berada di wallet spot di exchange, yang artinya jumlah Bitcoin yang tersimpan di dompet spot. Kalau Sobat Investor memiliki akun Binance, pasti tahu dong dompet spot itu apa. Dompet spot itu kan dompet yang berisi koin yang siap untuk diperjualbelikan. Nah, biasanya indikator di situ ketika dompet spotnya itu banyak berisi Bitcoin, itu artinya banyak terjadi transaksi Bitcoin untuk jual dan beli. Nah, Bitcoin yang ada di dompet spot di semua exchange itu berkurang. Artinya apa? Kebanyakan orang yang memiliki Bitcoin itu menyimpan Bitcoinnya di wallet yang terenkripsi atau juga di cold storage dan sebagainya, yang pasti bukan di dompet spot. Biasanya disimpan untuk jangka panjang dan bukan untuk diperdagangkan. Kalau dompet spot itu fokusnya untuk diperdagangkan Sobat Investor. Yang bisa dipahami dari hal ini gimana? Ketika sebuah kripto termasuk Bitcoin itu banyak disimpan di dompet spot, itu artinya supply untuk diperdagangkan kan meningkat. Ketika supply untuk diperdagangkan itu meningkat, biasanya harganya bisa saja menjadi turun. Nah, sebaliknya kalau supply Bitcoin di dompet spot itu menurun, artinya jumlah Bitcoin yang diperdagangkan juga berkurang. Dan indikasi ini bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin akan segera bullish untuk long term. Artinya akan segera naik untuk jangka panjang ya. Semakin sedikit penawaran dan semakin banyak permintaan, artinya harga juga akan semakin naik. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah chart harga Bitcoin dan juga spot reserve-nya atau persediaan di dompet spot. Di tahun 2017 ini ketika harga Bitcoin itu meningkat sangat tajam ya, persediaan dompet spot juga meningkat. Artinya orang tuh memperjualbelikan Bitcoin di exchange dan tentunya menyimpan di dompet spot mereka, sehingga ketika persediaan dompet spot semakin meningkat, harga Bitcoin juga bisa saja jatuh karena banyak orang yang menjual Bitcoinnya Sobat Investor. Nah, ketika harga jatuh di tahun 2017 ya sampai di sekitar tahun 2020, itu kan harga masih belum recovery nih dari sejak harga tertingginya di tahun 2017. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kan banyak orang melakukan perdagangan Bitcoin di dompet spot mereka, yang menunjukkan bahwa jumlah Bitcoin yang tersedia untuk diperjualbelikan itu cukup banyak. Tapi ada yang menarik di tahun 2021 ini, yang mana harga Bitcoin itu naik, tapi orang-orang tidak memperjualbelikan Bitcoin seperti tahun 2017. Ketika harga Bitcoin naik, orang pada jual Bitcoin, ada yang beli, ada yang jual beli, sehingga terjadi volume transaksi yang sangat besar di Bitcoin. Tapi ketika di tahun 2020 ini harganya naik, orang nggak menjual Bitcoin mereka Sobat Investor. Orang justru menghold dan menyimpan Bitcoin mereka di dalam cold storage atau wallet kripto dan sebagainya, yang menjadikan persediaan Bitcoin di dompet spot untuk diperjualbelikan itu terus menurun. Perhatikan ini ya, terus menurun. Nah, hal yang menarik di sini, meskipun harga Bitcoin ini sempat jatuh ya di sekitar bulan April sampai bulan Juli tahun 2021, harga jatuh, padahal jumlah Bitcoin yang diperdagangkan juga sedikit. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan karena adanya manipulasi dari para pemilik modal. Ini beritanya. Institusi itu lebih suka membeli Bitcoin daripada emas sebagai alat lindung nilai dari inflasi, kata JP Morgan. Ketika institusi besar itu ingin memborong Bitcoin, tentunya apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha menjaga agar harga Bitcoin itu tetap murah sampai mereka bisa membeli sebanyak mungkin Bitcoin sebelum mereka akhirnya melepaskan manipulasi mereka dan harga Bitcoin akan kembali rally dengan alami Sobat Investor. Sebenarnya banyak sekali yang membeli Bitcoin. Contohnya seperti pemerintah El Salvador yang membeli beberapa ratus Bitcoin, MicroStrategy yang terus menambah Bitcoin mereka, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang mereka itu membeli Bitcoin dalam jumlah besar untuk disimpan sebagai aset dalam neraca mereka. Itu kenapa terjadi anomali di sini ya, ketika
harganya jatuh, biasanya karena supply-nya naik seperti tahun 2017 ini nggak terjadi, harga jatuh padahal supply-nya itu turun. Nah, sampai kapan hal ini terjadi? Tidak akan lama sobat investor, karena ketika supply Bitcoin itu terus turun, lama-kelamaan harga juga pasti naik. Itu sudah menjadi teori ekonomi sobat investor. Nah, ini artinya apa? Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa Bitcoin itu akan segera naik lagi sobat investor. Nah, lanjut ya, kita bahas lagi beritanya. Ini ditulis juga di sini ya. Penurunan seperti ini bisa mengindikasikan bahwa supply shock akan segera terjadi. Supply shock itu ketika orang-orang tuh kaget bahwa persediaannya sedikit, orang-orang akhirnya akan semakin berlomba-lomba untuk membeli Bitcoin, dan hal ini bisa mengakibatkan harga Bitcoin itu semakin bullish atau naik dalam jangka panjang sobat investor. Dan memang banyak orang yang memprediksi bahwa Bitcoin itu akan segera mencapai ke titik $100.000 ya dalam beberapa bulan ke depan. Dan untuk saya sendiri, Bitcoin tetap menjadi investasi utama saya ya, dan saya akan hold terus, dan kemungkinan tidak akan saya jual lagi kecuali memang saya perlu dananya sobat investor. Dan dengan berita seperti ini memang mengindikasikan bahwa saya sendiri juga termasuk salah satu orang yang tidak menyimpan Bitcoin di dompet spot saya, dan saya menyimpannya di wallet atau cold storage. Jadi memang saya juga termasuk orang-orang yang menghilangkan Bitcoin dari dompet spot ini sobat investor, dan saya yakin saya tidak sendirian, karena banyak orang-orang seperti Jack Mallers dan juga Jack Dorsey yang dia menyimpan Bitcoin dan nggak menjualnya lagi sobat investor. Hal ini mengakibatkan persediaan Bitcoin itu semakin turun, dan hal ini juga tentunya diprediksi akan membuat harga Bitcoin akan naik sobat investor. Oke, jadi segitu saja dulu pembahasan kita kali ini. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi.